Kita akan melanjutkan presentasi narasumber yang kedua, Dr. Upi Anderiani Miskat, PhD Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, yang akan membahas saya ingin menjadi dokter spesialis patologi anatomi. Mohon izin saya akan membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Saat ini beliau menjadi staf dosen pada Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan beliau menyelesaikan program pendidikan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan program spesialisasi patologi anatomi pada Universitas Hasanuddin, subspesialisasi konsultan pada tahun 2015 pada peminatan subspesialis saluran cerna, hati, dan kandung empedu. Kemudian juga menyelesaikan program S3 PhD pada Universitas Kobe, Jepang. Ini adalah riwayat pekerjaan beliau yang hadirin bisa baca dan cukup panjang. Baik, tanpa mempersingkat atau memperlama waktu, saya berikan kesempatan untuk Dr. Upi mempresentasikan, waktu kurang lebih 30 menit. Dokter, dipersilakan. Terlihat slide saya? Sudah dokter. Sudah dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta Medical Studium General yang saya hormati, PBID dan jajarannya, Ketua Kolegium IAP PA, kemudian Ketua Perhimpunan PA, teman-teman sejawat dimanapun berada, kemudian anak-anakku mahasiswa kedokteran yang mungkin setelah mengikuti seharian acara kita PA menjadi banyak yang tertarik mau belajar dan menjadi dokter spesialis patologi anatomi. Saya diberikan topik oleh Ketua Panitia Dr. Nila untuk sharing tentang saya ingin menjadi dokter spesialis patologi anatomi. I want to be a pathologist. Seandainya tadi semua bisa sudah mendengar Dr. Didi atau Prof. Betty tadi menjelaskan, saya yakin banyak sekali nanti yang akan menjadi dokter spesialis patologi anatomi. Tetapi ketika misalnya ini ilustrasi, ketika saya atau kita keluar ke masyarakat dan memperkenalkan diri, "Hi, I am Dr. Upik, I am pathologist. Saya dokter spesialis patologi anatomi." Saya yakin sekali bahwa masih banyak, seperti juga sudah dipaparkan ini pengantar, karena memang mau menjadi dokter PA, banyak sekali yang tidak mengerti atau belum paham benar apa itu dokter patologi anatomik, ilmu apa itu gitu. Ya. Apakah masih profesi dokter? Kalaupun itu tadi dosen penjaga praktikum di belakang layar, dan apa yang dipelajari, ya seperti itu. Tetapi sekarang kita sudah mendengar tentang Dokter Didik, begitu banyak peran dokter PA, dan semoga ini akan meningkatkan motivasi. Dan mulai dari sekarang sampai 30 menit ke depan, saya akan membantu adik-adik yang atau anak-anakku sekalian yang mau masuk PA, bahwa PA itu menarik, studi PPDS-nya di mana, bagaimana daftarnya, dan semuanya. Oke. Sedikit perkenalan bahwa tadi patologi anatomi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sampel jaringan untuk mengetahui penyebab dan mencari tahu penyebab dan mengetahui patogenesis penyakit. Ya. Salah satu peran dokter spesialis patologi itu mampu untuk menegakkan diagnosis seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ya, menegakkan diagnosis yang tepat untuk kepentingan prognostik dan terapi. Jadi banyak jalan karir untuk dokter patologi anatomi. Tapi ya, ternyata kenyataannya yang menjadi dokter patologi anatomi itu atau masuk residensi sangat sedikit. Dan saya mencoba mencari dari mana-mana gitu ya. Ternyata patologi itu bukan hanya tidak populer di kita saja, bukan di Makassar atau di Indonesia saja, dimanapun di seluruh dunia. Patologi masih termasuk yang tidak populer, tidak dikenali dengan baik oleh mahasiswa kedokteran ataupun dokter yang baru lulus. Nah, berdasarkan dari paper tadi ya, motivasi untuk memilih atau tidak memilih karir patologi anatomi untuk menjadi dokter PA itu ada pertimbangan umum, ya. Ya, mereka menilai ekspektasi karir masa depan. Ya.
Kalau misalnya terpapar seperti tadi Dokter Didi, ya saya akan ulang-ulang, mungkin lebih banyak akan memilih. Kemudian dipengaruhi oleh pengalaman stase di kepanitiaan klinik. Ya. PA benar tidak ada stase koas, tidak ada koas, PA tidak ada koasnya. Patologi klinik, ya tetangga kita itu ada koasnya, kalau di Unhas ada 2 minggu, sehingga mereka akan terpapar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh inspirasi, motivasi dari mentor, keluarga, kerabat, dan dosen. Jadi saya berharap, jadi setiap mungkin yang kita sudah masuk di dalam PA, baik yang residen ataupun dokter PA bisa menjadi brand ambassador untuk sabar memperkenalkan patologi anatomi itu seperti apa. Karena memang ada yang beredar ya di kalangan mahasiswa kedokteran ataupun dokter umum, ada yang memang pro patologi dari awal. Ya mereka sudah tertarik bahwa pembelajaran ilmu patologi itu memang sangat menarik gitu. Dari awal mereka interest, yang mungkin dari awal jadi asisten, dan mereka juga mulai menyadari, melihat bahwa karir patologi itu termasuk kategori good work-life balance. Jadi bisa memudahkan untuk menyeimbangkan antara karir dengan keluarga gitu. Tapi dari awal memang sudah ada antipatologi, bahwa PA itu di belakang layar, pendukung, tidak nampak dalam praktik klinik. Tapi tadi sudah dijawab oleh Dokter Didi ya, memudahkan bahwa oke, kita juga ketemu pasien, kita FNA, kita melakukan pap smear sendiri dan lain sebagainya. PA tidak sesuai dengan kepribadian, dikatakan sebagai orangnya yang introvert. Nah, tapi ternyata tidak juga. Ya. Kurikulum kita nanti ada yang tentang komunikasi, stereotip negatif terhadap dokter PA, ya, yang hanya bekerja di belakang layar sendiri, tidak berkembang, sudah dijawab tadi. Dokter PA bukan dokter beneran karena tidak periksa pasien, ya. Beda ininya, beda stetoskopnya. Stetoskop kita adalah mikroskop. Nah, sehingga beberapa tulisan, ya, jadi bukan cuma kita yang concern sedikitnya dokter PA, di seluruh dunia juga concern bahwa sedikit mahasiswa kedokteran atau dokter yang akan mengambil patologi anatomi. Jadi memang kita harus memberikan pengenalan lewat kepanitiaan klinik tidak ada, sehingga kita harus meningkatkan partisipasi di dalam CPC, ya, dalam patologi conference, sehingga anak-anak koas yang ikut dalam misalnya koas bedah, CPC dengan bedah, CPC dengan orto, sehingga mereka yang stase di bedah ataupun stase di obgyn ikut bisa menyimak, oh ada spesialis patologi, spesialis yang lain namanya spesialis patologi anatomi, dan ternyata sangat penting gitu, sangat penting perannya. Kemudian pelajaran patologi anatomi, ya rata-rata banyak dari kita akademisi memang harus dibuat menarik pada saat preklinik, ya, dan diperkenalkan bahwa peran patologi anatomi masa kini itu seperti apa. Ada beberapa laporan tentang persepsi patologi, persepsi mahasiswa. Jadi mungkin ya kita lihat, saya paparkan di sini. Sekarang kan berubah kurikulum. Mungkin kurikulum zaman saya itu ilmu patologi anatomi itu dikemas ada patologi 1, patologi 2, dan itu dikasih sepanjang semester. Yang kurikulum baru sekarang kan ilmu patologi disisipkan dan tidak dikatakan ilmu patologi anatomi, tapi masuk dalam mekanisme dasar penyakit seperti itu, bukan patologi anatomi, walaupun ilmunya patologi anatomi. Nah, ketika ditanyakan kepada survei pada mahasiswa dari Copenhagen ini, nanti saya akan tayangkan juga survei yang saya lakukan di mahasiswa Unhas. Jadi dibandingkan dengan yang ngambil patologi kurikulum lama, mereka sangat setuju bahwa yang kurikulum lama ya, bahwa ilmu patologi itu merupakan sentral spesialistik, artinya sangat berguna gitu, karena memahami patogenesis penyakit, ya masuk dimanapun. Ya. Tetapi yang kurikulum baru termasuk apakah ilmu pengetahuan patologi akan berguna bagi karier ke depannya, kurikulum yang lama yang berwarna yang clear ini, yang putih itu sangat tidak mengerti gitu. Ya, tidak setuju bahwa ternyata pengetahuan patologi itu akan berguna ke depannya. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak terpapar dengan ilmu patologi anatomi. Nah, ini juga beberapa persepsi saya masukkan. Nah, ketika kita bertanya, itu kita coba tanya, ya, apakah mahasiswa kedokteran itu akan memilih
patologi anatomi sebagai pilihan residensinya. Dari sekian peserta, ada sekitar 200 lebih, ya, hanya 8,7% yang kemungkinan yang akan memilih patologi. Ada 2 orang yang akan memilih sebagai first choice. Sisanya lebih dari 90% tidak akan menjadi dokter patologi anatomi. Oke. Nah, mungkin setelah ini jadi akan tambah. Kemudian kita tanya lagi, apakah mereka tahu peran dokter patologis pada pada pasien care gitu? Hanya setengahnya yang tahu peran dokter patologi anatomi. Saya mencoba, itu tadi kan dari Copenhagen, dari mana-mana, dari Kanada. Saya mencoba membuat survei singkat pada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa dokter umum di Makassar. Sempat di, ya, ada sekitar 294 responden dengan mahasiswa kedokteran, kemudian preklinik, esket, kemudian dokter umum. Ya, lebih banyak perempuannya, ya. Dan ketika ditanya apakah mereka tahu peran dokter patologi anatomi dalam lingkup perawatan pasien di rumah sakit, ya ada sekitar 61% yang tahu, ya, yang selebihnya itu ya tidak tahu, tidak begitu tahu, dan dia tidak tahu. Tetapi ini yang menariknya bahwa mereka tahu sebenarnya ada 76% mengetahui bahwa pengetahuan patologi anatomi itu, ilmu patologi anatomi merupakan ilmu sentral dalam dunia kedokteran. Ya, patologi ilmu yang mempelajari tentang patomekanisme penyakit. Ketika seorang dokter mengetahui dengan baik patomekanisme penyakit, tentu saja dia akan lebih mudah untuk men-treat pasiennya dan mendiagnosa pasiennya dan menangani pasiennya. Nah, ini juga saya mencoba tanya apakah mereka tahu peran dokter PA dalam membantu pemilihan target terapi. Ya, syukur alhamdulillah ada sekitar 70% yang tahu. Nah, masih lanjut, saya coba tanyakan survei ini, apakah pengetahuan patologi anatomi mereka akan berguna bagi karir mereka ke depan sebagai dokter. Pada umumnya mereka setuju bahwa pengetahuan patologi anatomik itu berguna. Ya, sangat setuju. Hanya sedikit yang tidak setuju. Ya, sangat setuju dan setuju itu ya sekitar hampir 100%. Tetapi ketika ditanya lagi apakah berpikir untuk memasukkan spesialis patologi anatomi dalam list rencana untuk mengambil residensi masa depan, hampir sama dengan yang di sebelumnya, ya, di penelitian sebelumnya tadi, bahwa ada sekitar 6,1% ya yang mau menjadi dokter patologi anatomi, dan ada 2 orang, sama ini persis tadi, ini data yang tadi, 2 orang yang yes as my first choice. Dan saya akan mencoba membantu yang 20 orang ini mengarahkan kemana kalau mau menjadi dokter spesialis patologi anatomi. Dan mungkin kalau sudah mendengar semuanya, dia akan bukan hanya 8,7%, mungkin naik 25%. Nah, kalau mau mengambil residensi, ya, masuk mengambil dokter spesialis patologi anatomi di mana saja, gitu ya. Ada 11 universitas di Indonesia, mulai dari USU, UNAN, UNSRI, UI, UNPAD, UGM, UNDIP, UNIBRA, UNAIR, UNUD, dan UNHAS menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis patologi anatomik. Anak-anakku bisa mendaftar di situ. Ya. Bagaimana cara mengambil residensi di prodi patologi anatomik? Karena saya bisa mengakses di UNHAS, saya ambil contoh di UNHAS. Saya yakin hampir sama, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan. Nanti mau masuk di manapun boleh, langsung mencari tahu di universitasnya masing-masing. Ya. Mungkin yang sudah jadi dokter PA yang ini ya, atau masuk residensi, yang lainnya seperti ini. Oke, ada persyaratan. Saya ambil contoh di UNHAS, ya, ada persyaratan umum, persyaratan khusus, saya tidak akan bahas. Nanti kalian bisa lihat lebih detail. Kemudian ada prosedur pendaftarannya, ya, seperti ini. Dan saya yakin di setiap universitas ada jelas detail syarat-syaratnya apa yang harus diupload, kemudian tesnya apa saja, mulai dari tes kesehatan, tes bidang ilmu, tes wawancara dan sebagainya, itu semua jelas, ya, bisa dikunjungi di laman masing-masing universitas, boleh juga di UNHAS. Ya. Nah, ketika sudah masuk menjadi peserta didik program dokter spesialis patologi anatomi, ya, berapa lama sih, ya, gitu.
Apakah karena di belakang layar jadi 3 semester aja? Tidak ya. Sama, 7 semester kurikulumnya. Kemudian ya seperti ini ada semester 1, 2, 3. Apa yang dipelajari? Dipelajari adalah kemampuan. Jadi ada 7 area kompetensi. Nanti akan saya perlihatkan. Jadi ada 7 semester. Ya. Ada program pembelajaran yang di sini ada 7 area kompetensi, mulai dari etika, mawas diri, komunikasi efektif, dan kemampuan bekerja sama. Ini membantah bahwa ya dokter PA itu introvert, ada riset, landasan ilmiah, keterampilan klinis diagnosis, sampai pengelolaan masalah kesehatan. Nah, kembali lagi bahwa ada 7 semester, dan mulai ada proposal penelitian, ada sampai publikasi, kemudian ada kursus, workshop yang diselenggarakan oleh kolegium yang wajib diikuti, kemudian yang diselenggarakan oleh IAPI. IAPI kita, perhimpunan kita sangat intensif untuk mengupgrade ilmu anggotanya. Kemudian ada PIT, Konker, Konas yang harus diikuti, ya. Dan kemudian untuk menjaga mutu dan standar kelulusan dokter spesialis patologi anatomik, ada ujian nasionalnya. Ada ujian nasional tahap 1, UNAS ini ya, ujian nasional tahap 1, tahap 2, dan ujian nasional tahap 3, sampai ketika semuanya lulus, maka welcome to the dunia patologi anatomi, wisuda dan prefek. Ini ada kompetensinya tadi, ya, saya sudah bacakan, kemudian itu akan dijabarkan dalam setiap semester. Tentu saya tidak akan saya bacakan, tetapi ini contohnya yang dari UNHAS ya, bahwa ada mata kuliah semester 1, mata kuliah dasar dulu, kemudian semester 2 mata kuliah dasar juga, kemudian teknik-teknik, semester 3 masuk patologi organ, semester 4 demikian, semester 5, semester 6, semester 7, kemudian ya selesai. Nah, saya mencoba membuat survei juga, ya mungkin ini saya sebarkan. Terima kasih yang sudah mengisi Google Form, survei apa kata, kalau tadi mahasiswa kedokteran, apa kata mereka, apa kata SPPA, ataupun residen patologi anatomik setelah masuk menjadi warga PA. Saya anggap saja warga PA ketika masuk residensi atau sudah lulus PA. Ya. Ada sekitar 196 responden. Lihat perempuannya lebih banyak ya, ada hampir 80%. Ya memang perempuan lebih banyak di PA. Ada 20% laki-laki yang mengisi. Nah, ketika ditanya ya, apa alasan masuk residensi PA? Ini banyak sekali yang menulis, terima kasih, dan saya akan menayangkan sebagian perwakilan saja. Jadi alasan karena di daerah atau rumah sakit daerah, rumah sakitnya spesialis PA masih jarang. Ya, ini ada alasannya. Jam kerja lebih teratur sehingga waktu dengan keluarga lebih banyak. Ini juga banyak yang sama. Ya, Mas. Tidak ada jaga malam. Ya, tidak ada jaga malam. PA mirip detektif, senang analisis dengan mikroskop. Ya, alasannya. Saat saya menjadi verifikator BPJS, klaim kasus operasi terutama tumor tanpa pemeriksaan histopatologi itu klaimnya tidak maksimal dan meragukan. Jadi kedepannya itu dokter PA semakin banyak dibutuhkan. Karena verifikasi untuk tumor-tumor itu membutuhkan pemeriksaan histopatologi gitu. Tidak ada lagi bahwa yang diambil kemudian dibuang jaringan, semua harus di PA. Ya. Mungkin alasan yang lain lagi, PA sebagai penengah antara basic preklinik kemudian klinik, dan mungkin ini berbeda ya di ini, tapi ada yang menulis juga bahwa karena batas usia masuk PA lebih lebar dibandingkan PPDS lain sampai 40 tahun. Ya, sebelumnya juga kita sih 35 tahun atau 36 tahun, tapi karena ada dosen yang sekian masuk, umur sekian jadi dirubah menjadi 40. Mungkin berbeda di antara satu universitas dengan universitas yang lain ya. Sedangkan dengan mikroskop dan bisa dikerjakan di rumah. Yang ini menarik sekali ya, senang dengan mikroskop dan bisa dikerjakan di rumah. Pasien kita itu umumnya berupa slide, misalnya sudah staining di ini, ya, kita bisa kantongin gitu, slide itu bisa dibawa ke rumah, pasti dibawa pulang ke rumah. Coba kalau misalnya contoh aja dokter jiwa, mana mungkin kita bisa ajak pasien kita
ikut pulang ke rumah. Nah, ilmunya menarik, detail, hingga molekuler. Seperti tadi dokter dijelaskan, patofisiologi dipaparkan lebih detail, menjadi gold standar dalam diagnosis tumor dan non-tumor. Ini alasan masuk. Nah, ketika sudah berada di PA, apa sih hal yang menarik selama residensi PA? Ya. Nah, ini hubungan antara konsulen dan residen itu sangat baik, ya, sangat baik. Ya. Konsulen, katanya konsulen PA semuanya baik seperti orang tua sendiri. Jadi ayo masuk PA. Masing-masing tumor memiliki gambaran yang khas dan sangat menarik. Diagnosa yang tidak bisa dilakukan oleh spesialisasi yang lain. Yang karena khas ini, dan ini tidak mudah. Ya, tidak bisa juga tergantikan dengan tadi yang dengan visualisasi, dengan artificial intelligence tidak bisa digantikan karena sangat heterogeneity. Nah, investigasi suatu penyakit itu bisa dilakukan walaupun tidak ketemu pasien langsung. Mau ketemu pasien langsung juga bisa. Dinamika pembelajaran junior senior itu sangat baik, sangat rukun, kemudian ya sangat menarik di PA. Ya. Oke. Kemudian tambah lagi ya, ada yang mengatakan bahwa senang sekali di PA, kontribusi dalam pengobatan pasien, precise terapi, start dengan precise diagnosis. Ya. Walaupun mikroskopis saja, lebih banyak mikroskopis, tapi imajinasinya luas. Ya. Penuh warna, bentuk morfologinya unik. Ada yang menulis PA amazing lah. Hanya orang yang masuk PA yang bisa merasakan nikmatnya belajar PA. Tetapi ada juga yang memang tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi menarik dan penuh tantangan untuk harus bisa diagnosis. Jadi dari survei yang saya ambil pada teman-teman yang residen ataupun yang sudah menjadi dokter PA, itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa PA menjadi sangat menarik, memang sangat menarik, ya. Dan semoga dengan presentasi ini bisa memotivasi yang anak-anakku mahasiswa, memotivasi untuk masuk residensi PA, yang lagi ambil residen bisa tambah semangat belajarnya untuk cepat selesai, yang sudah SPPA seperti saya, tambah bersyukur ditakdirkan masuk PA gitu. Mungkin hampir selesai. Ya. Dokter PA ini masih punya waktu. Nah, bukan hanya yang tadi ya, Kinan saja semangat ini mau ngambil, menjadi ahli mendiagnosis penyakit dengan menjadi dokter PA handal itu dreamnya Kinan. It's my dream, it's not her, my dream. Oke, tapi ini duluan. Lydia masuk residen PA semester 1. Saya pikir cukup, Ibu Moderator. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, mahasiswa kedokteran bisa join bersama kami menjadi dokter PA. Buktikan bahwa setiap sel itu unik. So, are you ready to be the next pathologist? Come and join with us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.